Dalam dunia wayang, ada sosok yang tampak tak sepadan dengan perannya. Gemuk, sederhana, dan seringkali jadi bahan olok-olok. Namun, siapa sangka, dia adalah penopang harmoni jagat raya. Dialah Semar, tokoh yang namanya terdengar samar, tetapi maknanya begitu terang. Tidak seperti ksatria Pandawa yang gagah berani atau para dewa yang bersinar dengan keagungan, Semar hadir sebagai abdi. Namun, abdi ini bukan sembarang pelayan. Ia adalah penjaga keseimbangan semesta, penafsir moralitas, dan penyeimbang antara dunia manusia dan yang ilahi. Semar adalah bayang-bayang kehidupan yang mengingatkan bahwa kesempurnaan tidak selalu hadir dalam bentuk indah, melainkan dalam makna yang tersembunyi. Di balik leluconnya, ia menyisipkan kebijaksanaan. Di balik wajahnya yang tertawa dan menangis, ia mengisahkan dualitas kehidupan. Dan di balik wujudnya yang bersahaja, ia menyembunyikan kekuatan yang melampaui sekadar manusia. Lalu, siapa sebenarnya Semar? Apakah ia hanya dongeng rakyat yang menghibur, atau simbol yang lahir dari filsafat terdalam Jawa? Apa yang disembunyikan dalam senyumnya yang penuh teka-teki? Di dunia yang terus berubah, Semar tetap relevan, memegang cermin untuk menertawakan kebodohan manusia sambil membimbing mereka menuju harmoni sejati. Seruput dulu kopinya, Kang. Mari kita mulai. Semar bukan sekadar tokoh pewayangan. Ia adalah inti dari pemikiran filosofis Jawa yang mendalam. Dalam tradisi kejawen, filsafat Semar mengakar pada gagasan tentang kesederhanaan sebagai kebijaksanaan tertinggi. Namanya sering dihubungkan dengan kata samar, menggambarkan sesuatu yang tidak jelas, tetapi justru mengandung makna terdalam. Semar adalah misteri, wajah manusia yang menampung kontradiksi kehidupan. Tawa dan tangis, kekuatan dan kelemahan, nyata dan ilusi. Di dunia yang penuh hiruk-pikuk, Semar menjadi perwujudan kasunyatan, realitas tertinggi menurut kejawen. Ia tidak terjebak dalam ambisi duniawi seperti para ksatria, atau terikat dengan formalitas dewa. Semar mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada kehebatan atau kekuasaan, melainkan pada harmoni dan keterhubungan. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan keseimbangan antara kebutuhan jasmani, hubungan dengan sesama, dan keterhubungan spiritual dengan Tuhan. Dalam dunia wayang, Semar sering menjadi pusat dari dualitas yang menggerakkan lakon. Ia adalah penengah antara para Pandawa yang mewakili kebajikan dan para Kurawa yang melambangkan keserakahan. Namun, Semar tidak memilih sisi. Ia berdiri sebagai penjaga keadilan, memastikan bahwa keseimbangan tidak terganggu. Lebih jauh, perannya dalam wayang menunjukkan bahwa ia bukan sekadar tokoh pendamping. Ia adalah pengingat moralitas bagi para Pandawa, melambangkan suara hati yang seringkali diabaikan dalam kegaduhan dunia. Filosofi Jawa mengajarkan bahwa setiap individu harus memiliki Semar dalam dirinya. Kesadaran untuk merenung, menertawakan diri sendiri, dan terus belajar dari setiap pengalaman. Semar juga menjadi simbol keikhlasan dalam hidup. Sebagai pelayan, ia menjalankan tugasnya tanpa pamrih, tetapi tidak pernah kehilangan martabat. Inilah inti ajaran kejawen, bahwa pengabdian bukanlah bentuk kelemahan, melainkan kekuatan untuk melampaui ego. Filosofi Semar menawarkan pandangan bahwa manusia tidak pernah benar-benar bisa memahami Tuhan secara sempurna, sebagaimana Semar yang tampak samar. Namun, dengan menjaga harmoni dan kesadaran spiritual, manusia dapat mendekati kehadiran Sang Ilahi. Di balik canda dan tawa Semar, tersembunyi pelajaran besar tentang kehidupan. Ia mengingatkan bahwa dunia adalah panggung sandiwara, tetapi di dalamnya ada tanggung jawab moral yang tak boleh diabaikan. Semar, dalam kebijaksanaannya yang tampak sederhana, adalah guru yang mengajarkan kita untuk hidup dengan hati yang ringan, tetapi tetap penuh makna. Sejarah mencatat bahwa wayang kulit telah menjadi medium budaya yang digunakan oleh masyarakat Jawa untuk menyampaikan nilai-nilai kehidupan, agama, dan moralitas sejak era Hindu-Buddha hingga masa Islam. Di dalamnya, Semar muncul sebagai tokoh lokal yang tidak ditemukan dalam epik Mahabharata dan Ramayana asli dari India. Hal ini menunjukkan bahwa Semar adalah karya asli budaya Jawa, yang diciptakan untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat setempat.
Semar diperkirakan muncul pertama kali dalam lakon wayang pada masa masuknya agama Hindu ke Nusantara sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Ia mungkin diciptakan sebagai respons terhadap narasi asing yang dibawa oleh budaya India. Semar menjadi tokoh yang menjembatani kosmologi Hindu dengan kepercayaan lokal masyarakat Jawa, khususnya konsep hyang, kekuatan spiritual yang tak terlihat tetapi dianggap suci. Keberadaan Semar semakin diperkuat pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 hingga ke-15. Di tengah perkembangan kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Nusantara ini, wayang menjadi alat propaganda yang kuat untuk menyampaikan nilai-nilai moral dan ajaran keagamaan. Semar, dengan perannya sebagai penasihat ksatria Pandawa, menjadi tokoh kunci yang memperlihatkan bagaimana nilai lokal diintegrasikan dengan narasi besar epik India. Namun, peran Semar tidak berhenti di situ. Ketika Islam mulai masuk ke Jawa pada abad ke-15, Wali Songo menggunakan wayang sebagai media dakwah. Semar, dengan sifatnya yang universal dan netral, menjadi alat yang efektif untuk menyampaikan ajaran Islam secara halus tanpa menghilangkan akar budaya lokal. Dalam lakon wayang Islami, Semar sering digambarkan sebagai penjaga moralitas yang mendukung harmoni, selaras dengan nilai-nilai tauhid. Dalam budaya Jawa, Semar adalah simbol masyarakat kecil, sederhana tetapi penuh kebijaksanaan. Ia melambangkan kerendahan hati, pengabdian tanpa pamrih, dan keterikatan dengan alam. Masyarakat Jawa yang agraris melihat Semar sebagai representasi dari filosofi hidup mereka. Hidup untuk mengabdi, menjaga keseimbangan, dan menghormati harmoni alam. Semar juga mencerminkan nilai egalitarianisme dalam masyarakat Jawa. Walaupun ia seorang abdi, kebijaksanaannya sering melampaui para raja dan ksatria. Ini adalah pengingat bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari mereka yang berkuasa, melainkan dari mereka yang hidup dekat dengan kenyataan sehari-hari. Dalam konteks ini, Semar adalah suara rakyat, yang seringkali lebih bijak daripada pemimpinnya. Dalam tradisi seni pertunjukan, Semar seringkali menjadi pusat humor. Ia menggunakan lelucon untuk menyampaikan kritik sosial, mencerminkan sifat orang Jawa yang halus tetapi kritis dalam menyikapi persoalan kehidupan. Melalui Semar, wayang kulit tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga alat refleksi bagi masyarakat. Semar adalah bukti nyata dari sinkretisme budaya Jawa. Ia menggabungkan elemen-elemen dari berbagai tradisi kepercayaan yang pernah memengaruhi Nusantara. Dari Hindu, Semar menyerap nilai spiritualitas dan konsep harmoni kosmis. Dari Buddha, ia mengambil unsur welas asih, cinta kasih yang menjadi inti dari ajaran Mahayana. Dari Islam, ia memanifestasikan prinsip tauhid dalam bentuk kesadaran akan keberadaan Tuhan yang tidak terlihat tetapi hadir dalam setiap aspek kehidupan. Sinkretisme ini membuat Semar menjadi tokoh yang fleksibel dan universal, mampu diterima oleh berbagai generasi dan situasi sosial. Hingga kini, Semar tetap relevan sebagai simbol toleransi, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Semar adalah jembatan antara masa lalu dan masa kini, antara yang lokal dan universal, antara dunia manusia dan yang ilahi. Ia tidak hanya hidup dalam lakon wayang, tetapi juga dalam hati masyarakat Jawa yang memandang kehidupan sebagai tarian harmoni. Dalam dimensi spiritual, Semar adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang melampaui batas agama, budaya, dan waktu. Ia bukan sekadar tokoh cerita, melainkan simbol yang hidup di tengah-tengah masyarakat sebagai penjaga keseimbangan spiritual dan moral. Nama, Semar, sering dikaitkan dengan kata samar, yang berarti tidak terlihat atau tersembunyi. Dalam filosofi Jawa, ini menggambarkan sifat Tuhan yang transenden, melampaui pikiran dan penglihatan manusia. Semar mewakili kehadiran ilahi yang tidak langsung tampak, tetapi selalu ada di balik setiap peristiwa kehidupan. Bagi masyarakat Jawa, Tuhan digambarkan sebagai Sang Hyang Tunggal, sumber dari segala sesuatu. Semar, sebagai penjelmaan Batara Ismaya, adalah wujud lokal dari prinsip tersebut. Ia tidak memerintah dengan kekuatan, melainkan dengan kebijaksanaan dan kasih sayang. Dalam spiritualitas Jawa, hubungan dengan Tuhan tidak melalui hierarki atau keagungan formal, tetapi melalui kesederhanaan dan keikhlasan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Semar. Dalam ajaran kejawen, tujuan spiritual manusia adalah mencapai kasampurnan, yaitu keadaan di mana seseorang hidup selaras dengan dirinya sendiri, sesama, alam, dan Tuhan. Semar adalah contoh sempurna dari prinsip ini. Keselarasan dengan diri sendiri, wujud Semar yang campuran antara maskulin dan feminin melambangkan keseimbangan dalam diri manusia.
Ia menerima dirinya apa adanya, tanpa mencoba menjadi sesuatu yang lain. Keselarasan dengan sesama. Sebagai penasihat Pandawa, ia tidak memihak, tetapi selalu memberikan pandangan yang adil. Ia adalah pengingat bahwa manusia harus hidup untuk melayani dan menjaga hubungan baik dengan sesama. Keselarasan dengan alam. Semar hidup sederhana, dekat dengan alam, dan menjadi pengingat bahwa manusia harus menjaga harmoni dengan lingkungan tempat ia tinggal. Keselarasan dengan Tuhan. Semar selalu bertindak atas dasar moralitas dan kebijaksanaan yang luhur, mencerminkan hubungan yang mendalam dengan Sang Pencipta. Semar tidak pernah mengajarkan kebijaksanaan secara langsung, tetapi melalui tindakan, lelucon, dan sindiran. Ia sering menggunakan humor untuk menyampaikan kebenaran, membuat manusia tertawa sekaligus merenung. Humor sebagai refleksi. Lelucon Semar bukan sekadar hiburan, tetapi alat untuk menelanjangi kebodohan dan keserakahan manusia. Ia mengajarkan bahwa kehidupan tidak perlu terlalu serius, tetapi tetap penuh makna. Sindiran sebagai peringatan. Dalam lakon wayang, Semar seringkali menyindir para ksatria atau raja yang lupa diri. Hal ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan tidak selalu datang dari orang besar, tetapi bisa dari suara kecil yang peduli pada kebenaran. Semar juga mengajarkan bahwa spiritualitas tidak harus terpisah dari kehidupan sehari-hari. Ia menunjukkan bahwa tindakan sederhana seperti melayani, bercanda, dan menolong orang lain adalah bagian dari jalan spiritual. Semar bukan hanya tokoh pewayangan. Ia adalah manifestasi dari nilai-nilai universal yang melampaui sekat budaya, agama, dan zaman. Dalam setiap kemunculannya, Semar mengingatkan bahwa kehidupan adalah perjalanan untuk mencari keseimbangan antara logika dan rasa, ambisi dan pengabdian, manusia dan Tuhan. Filsafat Semar mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kekuasaan atau harta, tetapi dari kesederhanaan dan keikhlasan. Sejarahnya sebagai tokoh yang lahir dari kearifan lokal, berkembang dalam pengaruh Hindu-Buddha, dan bertahan di bawah naungan Islam, menunjukkan fleksibilitas budaya Jawa dalam menghadapi perubahan. Di tengah semua itu, Semar tetap berdiri sebagai penjaga nilai-nilai yang esensial bagi kemanusiaan. Semar juga merefleksikan kedalaman spiritualitas Jawa yang unik. Ia adalah pengingat bahwa Tuhan tidak selalu hadir dalam bentuk yang megah atau jauh, tetapi seringkali ditemukan dalam hal-hal kecil dan sehari-hari, dalam canda, tangis, dan ketulusan hati. Semar adalah guru yang tidak menggurui, pelindung yang tidak menuntut balasan, dan cermin yang memantulkan kebijaksanaan sejati. Di dunia yang semakin kompleks ini, pelajaran dari Semar tetap relevan. Ia mengajak kita untuk menertawakan diri sendiri, mengakui kelemahan, dan menjalani hidup dengan hati yang ringan tetapi penuh makna. Semar adalah representasi dari harapan bahwa meskipun manusia penuh dengan kekurangan, mereka tetap mampu meraih harmoni jika mau belajar dari dualitas kehidupan. Semar tidak pernah meminta pujian atau penghormatan, tetapi kehadirannya menjadi pusat yang tak tergantikan dalam setiap cerita wayang. Ia adalah abdi yang sebenarnya adalah raja, bayang-bayang yang sebenarnya adalah cahaya, dan lelucon yang sebenarnya adalah pelajaran. Dalam tawa dan tangisnya, Semar menuturkan kisah tentang kita semua, manusia yang terus berjuang untuk memahami kehidupan dan menemukan tempatnya di tengah jagat raya. Pada akhirnya, Semar mengingatkan kita bahwa perjalanan hidup ini, sebagaimana sebuah lakon wayang, hanyalah sementara. Yang abadi adalah makna yang kita tinggalkan, harmoni yang kita bangun, dan kebijaksanaan yang kita wariskan kepada mereka yang datang setelah kita.